Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Dan di video kali ini kita akan mereview perkembangan dari tabulam pot jambu air Kyojok teman-teman. Potnya 60 dan ini kita tempatkan sebagai maskot atau indukan teman-teman. Tapi tadi barusan ada yang nanya ya, bapak-bapak dari sebelah rumah, dari Mawar Regensi 2 ada yang nanya. Jadi sementara memang belum kita lepas, tapi kalau misalkan diseret ke perumahan sana bisa. Tapi untuk pot 60 sementara belum kita lepas teman-teman. Oke ya, terkecuali maksa dengan harga tinggi ya udah saya lepas gitu teman-teman. Baik, di video kali ini kita akan pantau dari indukan tabulam pot jambu air Kyojok pot 60. Batangnya sudah selengan saya teman-teman. Nah udah 4 kali berbuah kalau nggak salah ya, 3 atau 4 kali berbuah. Nah kemudian kita sudah cangkok sekali, kemarin cangkokannya 5 atau 6 gitu ya, tinggal 1 teman-teman, padahal kecil-kecil gitu. Selidi kalau kata orang itu, mas ranting selidi kata gitu. Nah kemudian tinggal 1, makanya kita cangkok kembali teman-teman. Ada 4 ya, tapi 2 sesi. Ini sesi pertama udah mulai tumbuh akar yang rapiahnya warna hijau biru. Nah itu ya udah tua akar. Nah yang ungu muda ini sesi kedua, belum keluar akar. Kemudian saya coba lihat lagi, ini calon buahnya cantik sekali teman-teman. Nah kemudian calon buah keduanya kita udah bungkus ya, lalu muncul lagi bunganya lagi teman-teman. Cantik sekali ya. Memang kalau jambu air itu kalau lagi berbunga cantik-cantik. Nah apalagi Kyojok nanti kalau udah berbuah, dompolannya indah banget. Teman-teman, recommended banget lah untuk ditabulampotkan ini jambu air Kyojok ya. Daunnya juga teman-teman bisa lihat, masya Allah, rindang banget teman-teman. Nah kemudian ada cangkok, ada buah, ada bunga, luar biasa lengkap sekali. Kemudian ada tunas-tunas baru nih, vegetatif teman-teman. Ini memang problematik buat saya ya. Terkadang saya suruh buang tunas air, tapi kalau udah lihat seperti ini, gimana mau saya pertahankan gitu, karena memang tunas itu bagi kami adalah aset atau emas teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat, tapi kami tadi udah kurangin ya beberapa ranting yang sejajar, beberapa ranting yang menghadap ke ranting yang lainnya, itu sudah kita kurangi. Jadi sebenarnya rantingnya udah cukup banyak berkurang. Nah nanti kita tinggal sortir beberapa ranting yang ya sekitar 30% lah yang kita pertahankan. Jadi tetap ranting baru banyak yang kita buang. Oke, nah tapi teman-teman bisa lihat dari sudut yang lain ya, luar biasa ini. Luar biasa sekali, cantik sekali ya teman-teman ya, dengan rindang, kemudian ngerembuyuk, kemudian daunnya masya Allah hijau-hijau seger. Lalu terutama yang ngangenin itu batangnya teman-teman. Ini membuktikan bahwa usianya udah lama, udah 2 tahun lebih teman-teman, 3 tahunan ya, bisa jadi 3 tahun lebih, karena memang saya ngambilnya memang udah agak dewasa juga gitu. Nah keren ya. Nah ini posisi seperti ini kan nabrak teman-teman, tapi sebenarnya nanti kita bisa bengkokkan ke sini. Nah kemudian tunas-tunas di dalam itu memang harusnya kita buang, tapi kita lihat dulu sampai berapa tunas baru agak gede. Nah baru kemudian nanti kita ini pertahankan nggak, ini kita buang nggak gitu teman-teman. Oke ya. Nah ini ada 2, kita buang 1. Kalau ada tunas yang berbarengan ya pasti saya buang salah satu, yaitu rumus dasarnya sih. Nah kemudian ini juga, nah ini kita buang yang ke dalam. Nah ini karena ini habis dicangkok kan, nanti ini ketika akan keluar teman-teman. Oke, ini cangkokan terbaru. Nah kemudian kalau ini kita buang saja. Nah oke.
Nah, sebenarnya perlakuannya sederhana ya. Ini kita pertahankan karena ini nanti ada ruang kosong di sini ya. Ada ruang kosong. Nah, itu sedikit dari teknik-teknik dasar dalam memelihara tabu lampot. Jadi usahakan ranting itu tidak sejajar, tidak tumpang tindih, tidak bersenggolan. Jadi agar semua sisi-sisi dari ruang kosong itu bisa terpenuhi. Jadi terlihat lebih cantik. Nah, berarti bisa dikatakan memang kalau tabu lampot ya suka tidak suka memang harus ada perawatan. Kalau memang pengen terlihat cantik, makanya seni tabu lampot itu kenapa jauh lebih mahal ya di situ teman-teman, karena ada sentuhan, ada nilai seni yang memang tidak dimiliki oleh misalkan tanaman yang kita tanam di tanah. Ini kan jarang kita pangkas kan, kalau di tanah kan udah yang penting tumbuh aja, gitu aja kan. Nah, jarang juga kita kasih pupuk. Kalau di tabu lampot ya suka tidak suka memang harus kita kasih pupuk, kita tambahin pupuk, kita tambahin nutrisi. Begitu teman-teman, karena kekuatan mereka ya dari situ, bisa tumbuhnya mereka juga dari situ. Nah, begitu. Ya, oke. Jadi ya oke lah misalkan teman-teman di pot terus dibiarkan begitu saja ya nggak ada masalah sebenarnya sih. Cuma memang dari sisi kualitas pasti ada yang berkurang teman-teman. Nah, pasti ada yang berkurang. Gitu ya. Nah, oke, kemudian kemarin itu cangkokannya ada 5 atau 6 ya, 6. Tinggal 1 teman-teman. Tinggal 1. Jadi makanya kita kembali cangkok lagi teman-teman. Nah, syarat untuk mencangkok itu yang paling dominan 80% memang minimal berbuah 2 kali. Itu kan berbagai hasil pengalaman teman-teman ya. Jadi kalau buah pertama itu memang belum menjadikan sebuah patokan. Nanti kalau udah buah kedua itu udah nyaman lah, tanaman itu udah pas lah untuk jadikan indukan. Kemudian untuk selanjutnya terkait dengan tadi ya sistem cangkok tadi, apakah harus, nah ini juga yang sering terjadi, termasuk saya juga ngalami di awal-awal. Jadi saking ini saya cangkok semua, jadi nyangkok itu seperlunya. Kalau perlu ranting itu harusnya kita pangkas, daripada kita pangkas meskipun udah segini ya mendingan kita cangkok gitu. Jadi kita nyari ranting-ranting yang memang kalau dibuang sayang gitu loh istilahnya. Jadi kita cangkok aja, konsepnya seperti itu teman-teman ya. Nah, itu juga salah satu di lapangan kan kadang-kadang situasional ya, situasional, semua tergantung kondisi lah gitu teman-teman. Jadi kalau rantingnya dibuang kan sayangnya, kita cangkok saja. Nah, gitu teman-teman. Jadi nanti itu pun di ranting-ranting baru juga nanti kita akan cek kembali mana yang harus kita pertahankan, mana yang harus kita buang, dan diharapkan yang kita pertahankan itu memang hadap ruang-ruang kosong, tidak bersinggungan dengan ranting yang lain atau tidak ke dalam. Nanti ini bakal kita cangkok nih, ini kita buang nih. Nah, kita juga harus berpikir ke sana. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian terkait dengan kiocok ya, kemudian kenapa lagi naik daun, kenapa lagi viral. Salah satu keunggulan dari kiocok itu adalah yang pertama memang manis banget rasanya teman-teman, seimbang lah sama cincalo tebu ya. Kiocok itu hijau gelap, kemudian kiocok itu dompolan ya, dompolannya banyak, jadi indah banget. Lalu berikutnya masih muda pun udah manis, maksudnya dalam usia kecil atau remaja, belum dewasa pun dia udah manis teman-teman. Itu keunggulan kiocok. Nah, oke, dan kemudian tidak kenal musim juga berbuahnya, recommended banget. Jadi kadang-kadang baru 3 bulan berbuah, panen berbunga lagi, luar biasa. Itu salah satu kelebihan dari kiocok ya. Ada 4 tadi ya. Kalau ditanya mudah berbuah enggak ya, tergantung bibitnya, kualitas bibitnya seperti apa. Kalau memang kita ngambilnya sudah matang, maksudnya udah dewasa, udah lama ya gampang itu membuahkannya. Kalau misalkan dalam fresh cangkok ya tentunya kita harus fokus dulu ke vegetatifnya, pertumbuhan vegetatif dalam arti pertumbuhan akar, pertumbuhan batang, pertumbuhan ranting, pertumbuhan daun, tunas baru dan sebagainya. Nah, itu kan juga butuh waktu. Kemudian kalau dikalkulasi berapa bulan bisa berbeda-beda teman-teman. Karena kualitas bibit kan berpengaruh juga. Terkadang satu pohon dengan ranting yang sama bisa berbuahnya tidak bareng. Begitu teman-teman. Nah, tapi memang dari sudut yang lebih kecil kita lihat ya, terlihat sangat cantik banget. Dan ini banyak yang nanya, tapi begitu saya kasih tahu harganya ya
ya nyerah. Ya karena inilah seninya tabu lampot teman-teman. Untuk seperti ini paling enggak 4 tahunan ya, 3-4 tahun lebih, 4 tahun lah baru bisa seperti ini loh, luar biasa nih. Jadi memang kenapa kemudian tanaman buah dalam pot ada kecenderungan lebih mahal dalam posisi sudah jadi, mirip lah seperti bonsai. Seperti itu teman-teman. Demikian tentang indukan tabu lampot jambu air kiocok yang sedang berbunga dan berbuah. Posisinya juga sedang kita cangkok. Selamat menanam, menghijaukan lingkungan sekitar. Terima kasih.